Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afina Faizatul Aliyah dari kelompok 4 yang akan mempresentasikan tentang landasan epistemologi. Pembahasan pertama yakni tentang pengertian epistemologi. Epistemologi itu merupakan salah satu cabang filsafat yang membahas tentang suatu hakikat pengetahuan. Epistemologi itu berasal dari bahasa Yunani, yakni epistem yang berarti pengetahuan dan logos yang berarti teori atau ilmu. Jadi dapat dikatakan bahwa epistemologi itu berarti tentang ilmu pengetahuan. Dalam epistemologi, sesuatu itu dapat dilihat dari sudut pandang bagaimana sesuatu itu ada atau bagaimana cara mewujudkannya. Maka dari itu, epistemologi akan membahas tentang asal mula pengetahuan, struktur, metode, dan validasi pengetahuan yang bersifat evaluatif, normatif, dan kritis. Epistemologi juga merupakan studi tentang pengetahuan yang mengkaji bagaimana cara untuk mengetahui benda-benda. Selain itu, juga merupakan suatu aliran filsafat yang lebih menekankan pada peranan pengalaman dalam memperoleh pengetahuan dan mengecilkan peranan akal. Karena pada dasarnya itu pengetahuan yang diperoleh menggunakan indera hasil tangkapan secara aktif diteruskan dan ditampilkan oleh akal. Epistemologi itu menganggap bahwa setiap pengetahuan manusia itu merupakan hasil dari pemeriksaan dan penyelidikan benda hingga akhirnya sesuatu itu dapat diketahui oleh manusia. Epistemologi itu dasarnya juga akan berbicara tentang sumber, karakteristik, kebenaran, dan cara mendapatkan sesuatu pengetahuan. Aspek terpenting yang dibahas dalam epistemologi yaitu sumber pengetahuan dan metode pengetahuan. Jadi ketika ilmu pengetahuan itu disoroti melalui epistemologi, maka pembahasannya itu terarah pada bagaimana sumber yang dipakai oleh para ilmuwan di dalam mengembangkan ilmu pengetahuan itu, dan metode seperti apa sih yang dipakai oleh para ilmuwan. Karena setiap jenis ilmu itu mempunyai sumber dan metode pengetahuan yang tidak sama. Boleh sama tetapi boleh jadi sama itu, tetapi tentu ada karakteristik atau nuansa yang membedakan ilmu tersebut. Diperlukannya metode ilmiah yaitu berupa pengungkapan tata kerja pikiran sehingga memudahkan akal untuk menggerakkan aktivitas berpikir tersebut. Metode ilmiah yaitu cara yang digunakan ilmu dalam menyusun pengetahuan. Jadi metode ilmiah itu cara yang digunakan ilmu dalam menyusun pengetahuan yang benar. Oleh karena itu, ilmu pengetahuan itu merupakan pengetahuan yang diperoleh lewat metode ilmiah. Metode ilmiah merupakan penentu layak atau tidaknya pengetahuan itu menjadi ilmu, sehingga memiliki fungsi yang sangat penting dalam bangunan ilmu pengetahuan.
sehingga akhirnya epistemologi ini menjadi sesuatu yang membahas secara mendalam mengenai proses dalam usaha manusia dalam memperoleh ilmu pengetahuan. Contoh epistemologi itu dalam sehari-hari seperti mengenai rumah atau bangunan tempat tinggal. Pertanyaannya adalah bagaimana kita itu bisa mengetahui bahwa sesuatu tersebut itu disebut sebagai rumah? Apa saja sih yang kita lihat sehingga kita mengetahui benda yang sedang kita lihat adalah itu benar-benar rumah? Kita akan melihatnya itu melalui panca indera, kemudian hasil dari penglihatan itu akan dikirim oleh saraf ke otak. Dalam otak penglihatan tadi itu akan dianalisis lebih lanjut tentang semua yang dilihat agar dapat diketahui apakah itu rumah atau bukan. Jadi seperti ilmu pengetahuan itu juga ilmu pengetahuan itu telah menjadi bagian penting bagi kehidupan sosial masyarakat. Jika ilmu pengetahuannya itu rendah, maka kualitas masyarakat di suatu bangsanya juga rendah. Hal tersebut yang menjadi ilmu pengetahuan sangat penting dan berpengaruh di suatu bangsa dan menjadikan masyarakat bersungguh-sungguh untuk mempelajari ilmu pengetahuan. Pentingnya ilmu pengetahuan itu bagi kehidupan manusia menjadi para filosof berupaya membangun pola pikir yang logis Yunani, yakni epistem yang berarti pengetahuan dan logos yang berarti teori atau ilmu. Jadi dapat dikatakan bahwa epistemologi itu berarti tentang ilmu pengetahuan. Dalam epistemologi, sesuatu itu dapat dilihat dari sudut pandang bagaimana sesuatu itu ada atau bagaimana cara mewujudkannya. Maka dari itu, epistemologi akan membahas tentang asal mula pengetahuan, struktur, metode, dan validasi pengetahuan yang bersifat evaluatif, normatif, dan kritis. Epistemologi juga merupakan studi tentang pengetahuan yang mengkaji bagaimana cara untuk mengetahui benda-benda. Selain itu, juga merupakan suatu aliran filsafat yang lebih menekankan pada peranan pengalaman dalam memperoleh pengetahuan dan mengecilkan peranan akal. Karena pada dasarnya itu pengetahuan yang diperoleh menggunakan indera hasil tangkapan secara aktif diteruskan dan ditampilkan oleh akal. Epistemologi itu menganggap bahwa setiap pengetahuan manusia itu merupakan hasil dari pemeriksaan dan penyelidikan benda hingga akhirnya sesuatu itu dapat diketahui oleh manusia. Epistemologi itu dasarnya juga akan berbicara tentang sumber, karakteristik, kebenaran, dan cara mendapatkan sesuatu pengetahuan. Aspek terpenting yang dibahas dalam epistemologi yaitu sumber pengetahuan dan metode pengetahuan. Jadi ketika ilmu pengetahuan itu disoroti melalui epistemologi, maka pembahasannya itu terarah pada bagaimana sumber yang dipakai oleh para ilmuwan di dalam mengembangkan ilmu pengetahuan itu, dan metode seperti apa sih yang dipakai oleh para ilmuwan. Karena setiap jenis ilmu itu mempunyai sumber dan metode pengetahuan yang tidak sama, boleh sama tetapi
boleh jadi sama itu, tetapi tentu ada karakteristik atau nuansa yang membedakan ilmu tersebut. Diperlukannya metode ilmiah yaitu berupa pengungkapan tata kerja pikiran sehingga memudahkan akal untuk menggerakkan aktivitas berpikir tersebut. Metode ilmiah yaitu cara yang digunakan ilmu dalam menyusun pengetahuan. Jadi metode ilmiah itu cara yang digunakan ilmu dalam menyusun pengetahuan yang benar. Oleh karena itu, ilmu pengetahuan itu merupakan pengetahuan yang diperoleh lewat metode ilmiah. Metode ilmiah merupakan penentu layak atau tidaknya pengetahuan itu menjadi ilmu, sehingga memiliki fungsi yang sangat penting dalam bangunan ilmu pengetahuan. Sehingga akhirnya epistemologi ini menjadi sesuatu yang membahas secara mendalam mengenai proses dalam usaha manusia dalam memperoleh ilmu pengetahuan. Contoh epistemologi itu dalam sehari-hari seperti mengenai rumah atau bangunan tempat tinggal. Pertanyaannya adalah bagaimana kita itu bisa mengetahui bahwa sesuatu tersebut itu disebut sebagai rumah? Apa saja sih yang kita lihat sehingga kita mengetahui benda yang sedang kita lihat adalah itu benar-benar rumah? Kita akan melihatnya itu melalui panca indera, kemudian hasil dari penglihatan itu akan dikirim oleh saraf ke otak. Dalam otak penglihatan tadi itu akan dianalisis lebih lanjut tentang semua yang dilihat agar dapat diketahui apakah itu rumah atau bukan. Jadi seperti ilmu pengetahuan itu juga ilmu pengetahuan itu telah menjadi bagian penting bagi kehidupan sosial masyarakat. Jika ilmu pengetahuannya itu rendah, maka kualitas masyarakat di suatu bangsanya juga rendah. Hal tersebut yang menjadi ilmu pengetahuan sangat penting dan berpengaruh di suatu bangsa dan menjadikan masyarakat bersungguh-sungguh untuk mempelajari ilmu pengetahuan. Pentingnya ilmu pengetahuan itu bagi kehidupan manusia menjadi para filosof berupaya membangun pola pikir yang logis dan sistematis terkait dengan kajian suatu ilmu pengetahuan. Kajian tersebut kemudian mendorong lahirnya filsafat ilmu, yaitu suatu cabang ilmu pengetahuan yang membahas ilmu itu sendiri. Dengan demikianlah lahirlah berbagai cabang ilmu pengetahuan yang terkecuali dalam bidang ilmu sosial dengan berbagai cabang ilmu di dalamnya. Sekian dari saya, selanjutnya akan dipresentasikan oleh saudari Hafsah. Jadi ilmu pengetahuan itu telah menjadi bagian penting bagi kehidupan sosial masyarakat. Suatu bangsa yang memiliki tingkat ilmu pengetahuan yang sempurna, maka semakin juga kehidupan masyarakatnya itu semakin tingkat. Jika ilmu pengetahuannya itu rendah, maka kualitas masyarakat di suatu bangsanya juga rendah. Hal tersebut itu yang menjadi ilmu pengetahuan yang sangat penting dan berpengaruh di suatu bangsa yang menjadi masyarakat bersungguh-sungguh untuk mempelajari ilmu pengetahuan. Pentingnya ilmu pengetahuan itu bagi kehidupan manusia itu menjadi para filosof berupaya membangun pola pikir yang logis dan sistematis terkait dengan kajian suatu ilmu pengetahuan. Kajian tersebut itu kemudian mendorong lahirnya filsafat ilmu, yaitu suatu cabang ilmu pengetahuan yang membahas ilmu itu sendiri. Dengan demikian lahirlah berbagai cabang ilmu pengetahuan tanpa terkecuali dalam bidang ilmu sosial dengan berbagai cabang ilmu di dalamnya.
Sekian dari saya. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Saudari Hafsah. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam epistemologi. Maksud dari macam-macam epistemologi di sini ialah cara atau metode untuk menemukan ilmu pengetahuan tersebut. Menurut Kate Lehler, macam-macam epistemologi dibagi menjadi 3, yaitu dogmatic epistemologi, critical epistemologi, dan scientific epistemologi. Saya akan menjelaskan bahasan yang kedua. Yang pertama yaitu tentang epistemologi dogmatik. Epistemologi dogmatik adalah salah satu aliran dalam studi epistemologi yang berfokus pada keyakinan atau pandangan yang bersifat dogmatis dalam pembentukan pengetahuan. Dalam epistemologi dogmatik, suatu keyakinan atau pengetahuan dianggap valid tanpa harus selalu didasarkan pada bukti yang kuat atau pembenaran rasional yang mendalam. Sebagai gantinya, epistemologi dogmatik menerima bahwa keyakinan atau pengetahuan tertentu dapat dipegang tanpa harus selalu mengharuskan pembenaran yang ketat. Konsep ini seringkali digunakan dalam konteks filosofi agama, di mana keyakinan agama atau keyakinan kepercayaan tertentu mungkin dianggap dogmatis, yang berarti keyakinan tersebut dipegang tanpa harus selalu didukung oleh bukti atau pembenaran yang kuat secara rasional. Bagi sebagian orang, keyakinan yang dogmatis dapat sangat penting dalam kerangka nilai dan spiritualitas mereka. Namun, dalam epistemologi tradisional, konsep dogmatisme seringkali dianggap sebagai sesuatu yang harus dihindari. Aliran-aliran epistemologi lainnya, seperti empirisme dan rasionalisme, lebih cenderung menekankan pentingnya bukti dan pembenaran rasional dalam pembentukan pengetahuan. Sehingga konsep epistemologi dogmatik dapat menjadi objek perdebatan dalam filosofi epistemologi. Kemudian yang kedua ialah epistemologi kritis. Epistemologi kritis juga dikenal sebagai epistemologi kritis sosial atau epistemologi kritis feminis. Adalah aliran dalam studi epistemologi yang mengeksplorasi cara di mana pengetahuan dan keyakinan dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial, politik, budaya, dan sejarah. Ini adalah pendekatan yang menganggap bahwa konstruksi pengetahuan tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial dan bahwa epistemologi tidak netral terhadap kekuasaan, ideologi, atau ketidaksetaraan. Beberapa poin penting dalam epistemologi kritis termasuk yaitu yang pertama yaitu konstruksi sosial pengetahuan. Pada bagaimana pengetahuan dan keyakinan dikonstruksi dalam masyarakat. Ini mengakui bahwa pandangan dan keyakinan seseorang dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial seperti jenis kelamin, ras, kelas sosial, budaya, dan sejarah. Kemudian kekuasaan dan ideologi. Aliran ini menggarisbawahi peran dan kekuasaan dalam pembentukan pengetahuan. Keyakinan dan pengetahuan seringkali mencerminkan ideologi sosial yang ada, dan epistemologi kritis mencoba untuk memahami dan mengkritik konstruksi tersebut. Kritis terhadap dominasi. Epistemologi kritis seringkali digunakan untuk memeriksa dominasi sosial dan ketidaksetaraan, berusaha untuk mengidentifikasi dan menantang struktur kekuasaan yang mendasari produksi pengetahuan. Kemudian, keberagaman dan pluralitas.
Epistemologi kritis mendukung pengakuan keberagaman pengetahuan dan pandangan. Ini menekankan pentingnya mendengarkan berbagai suara dan pengalaman dalam proses pembentukan pengetahuan. Kemudian, feminisme dan studi gender. Epistemologi kritis seringkali terkait erat dengan feminisme dan studi gender. Ini mencoba untuk mengungkapkan ketidaksetaraan pengetahuan, ketidaksetaraan gender dalam pembentukan pengetahuan, dan memberikan perhatian khusus pada perspektif feminis. Kemudian, epistemologi kritis memungkinkan kita untuk lebih memahami bagaimana pengetahuan kita dipengaruhi oleh konteks sosial dan bagaimana kita dapat menghadapinya secara kritis. Ini merupakan pendekatan yang penting dalam studi pengetahuan kontemporer, dan epistemologi kritis memiliki dampak yang signifikan dalam berbagai disiplin ilmu sosial dan humaniora. Kemudian, yang ketiga ialah epistemologi ilmiah atau scientific epistemology. Juga dikenal sebagai epistemologi sains, adalah subdisiplin dalam filsafat yang mempelajari sifat pengetahuan ilmiah. Ini berfokus pada pertanyaan-pertanyaan mengenai bagaimana pengetahuan ilmiah diperoleh, disusun, divalidasi, dan digunakan dalam ilmu pengetahuan. Epistemologi ilmiah membahas dasar-dasar metode ilmiah, struktur teori ilmiah, dan dasar-dasar pengetahuan empiris. Beberapa konsep penting dalam epistemologi ilmiah meliputi yang pertama yaitu empirisme. Empirisme ialah pengetahuan ilmiah seringkali didasarkan pada pengamatan dan pengalaman empiris. Empirisme adalah pendekatan yang menekankan pentingnya data empiris dalam pembentukan pengetahuan. Kemudian metode ilmiah. Epistemologi ilmiah memeriksa metode-metode yang digunakan oleh ilmuwan dalam penelitian dan eksperimen, termasuk bagaimana pertanyaan ilmiah diformulasikan, bagaimana data dikumpulkan, dan bagaimana hasilnya diinterpretasikan. Kemudian pembenaran ilmiah. Teori-teori ilmiah memerlukan pembenaran yang kuat. Epistemologi ilmiah mempertimbangkan bagaimana ilmuwan membenarkan klaim mereka, baik melalui pengujian empiris, argumentasi deduktif, atau metode lain. Kemudian, falsifikabilitas. Konsep yang diperkenalkan oleh Karl Popper yang menekankan bahwa hipotesis atau teori ilmiah harus difalsifikasi melalui pengujian empiris agar dapat dianggap sebagai ilmiah. Metode induktif dan deduktif. Ilmuwan sering menggunakan kedua metode ini dalam pemikiran ilmiah. Induksi melibatkan generalisasi berdasarkan observasi, sedangkan deduksi melibatkan penarikan kesimpulan dari prinsip-prinsip umum. Kemudian skeptikisme. Epistemologi ilmiah. Kemudian skeptikisme. Epistemologi ilmiah mencakup pertanyaan tentang sejauh mana kita dapat mempercayai pengetahuan ilmiah dan bagaimana kita harus menangani keraguan dalam sains. Kemudian revolusi ilmiah. Beberapa pemikir seperti Thomas Kuhn menggarisbawahi peran perubahan paradigma dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teori ilmiah. Epistemologi ilmiah adalah alat yang penting dalam memahami cara ilmu pengetahuan bekerja, bagaimana ilmuwan mencapai pengetahuan yang dapat diandalkan, dan bagaimana pengetahuan ilmiah berkembang seiring waktu. Ini juga membantu menjawab pertanyaan tentang keterbatasan pengetahuan. Ilmiah dan bagaimana kita sebaiknya menanggapi perubahan dalam pandangan ilmiah. Baik, terima kasih. Kemudian presentasi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Zizi.
Saya Naila Inatul Mazida. Di sini saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup ilmu pengetahuan. Ruang lingkup ilmu pengetahuan ini menjelaskan 3 pokok secara mendalam, yakni yang pertama ialah sumber ilmu pengetahuan, metode ilmu pengetahuan, dan kebenaran ilmu pengetahuan. Sumber ilmu pengetahuan adalah hal-hal yang pada hakikatnya dianggap sebagai sumber di mana kita mengetahui ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan itu digolongkan menjadi 2, yakni yang pertama ialah ilmu pengetahuan dari manusia seperti akal atau indera manusia, dan yang kedua ialah ilmu yang diturunkan atau ilmu yang diwahyukan yang disebut sebagai ilmu nakli seperti ilmu tauhid. Yang kedua ialah metode ilmu pengetahuan. Metode ilmu pengetahuan adalah suatu cara di dalam memperoleh ilmu atau pengetahuan yang baru. Metode ilmu pengetahuan ini dibagi menjadi 2, yakni metode deduktif dan metode induktif. Metode deduktif adalah pengamatan suatu hal-hal atau masalah yang bersifat umum, lalu menarik kesimpulan yang bersifat khusus. Yang kedua ialah metode induktif. Metode induktif adalah mengumpulkan informasi atau data yang spesifik yang bersifat khusus, selalu menarik kesimpulan yang bersifat umum atau lebih luas. Yang terakhir adalah kebenaran ilmu pengetahuan. Kebenaran ilmu pengetahuan menurut Plato adalah pengetahuan yang berasal dari indera manusia itu hanya memberikan gambaran yang tidak sempurna tentang realitas. Sedangkan ilmu pengetahuan yang berasal dari akal adalah pengetahuan yang benar karena mengakses realitas yang abadi dan tidak berubah. Lalu terdapat 3 jenis teori tentang kebenaran ilmu pengetahuan menurut sudut pandang barat. Yang pertama ialah teori korespondensi. Teori korespondensi ini mengacu pada pernyataan-pernyataan atau situasi yang sebenarnya. Yang kedua ialah teori koherensi. Teori koherensi adalah suatu pernyataan dari pernyataan yang satu dengan pernyataan yang lain yang kebenarannya diterima. Yang ketiga ialah teori pragmatik. Teori pragmatik adalah suatu pernyataan yang benar jika penerapannya menghasilkan manfaat atau hasil yang dimiliki.